Ini dengan Esther, Rosa, baik. Ya, jangan dulu. Jangan dulu Esther. Baik, udah yang selamat ulang tahun Pak kita. Selamat ulang tahun kami ucapkan Haribo. Selamat panjang umur kita akan doakan Haribo. Selamat Sejahtera. sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang Bruh. umur dan bahagia Haribo. Ya datang kali ya. Wah, dia itu. Lebih keren ini. Coba deh. Hai semuanya, selamat datang di Acaking Channel. Bruh. Makasih buat kalian semuanya yang udah subscribe, yang udah nonton video aku. Hari ini aku sama Kibo, kita nggak ngevlog ya hari ini ya. Jadi hari ini spesial banget, Kibo birthday. So, jadi kita hari ini di taman buka tenda kayak gini, kita nggak kemana-mana karena kita mau ya merayakan hari spesialnya Kibo gitu ya. Oke, jadi ya hari ini spesial ulang tahunnya si Esta. Gimana nih, hari ini adalah hari spesial, hari yang istimewa buat kamu di usia yang ke tereng 18. jujur dong 18. jujur dong tambah 12. jadi gimana ya, jadi Ya, seneng sih, aku bersyukur sama Tuhan karena masih diberikan kesempatan sama perkenanan menginjak tahun 30 itu bukan usia yang muda ya, maksudnya muda bukan nggak muda lagi, bukan, tapi itu rentan waktu yang sangat panjang, yang sangat lama, dan ada sempat sedihnya juga karena kan jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari teman-teman dekat ya. anyway udah berapa tahun di Hong Kong? Aku tahun ini udah mau jalan 5. 5 tahun. Jadi 5 tahun ngerayain ulang tahun di negeri orang tanpa saudara, tanpa orang tua seperti ini. Ini bersyukur aja lah, masih diberikan kesempatan, Amin. masih diberikan kenikmatan buat menikmati hidup di umur yang 70 tahun meski dalam keadaan Amin. tut. Apa itu? Single maksudnya. Oh. Oke, jadi hari ini, di hari spesial ini kita ada sesuatu yang spesial juga. Ya, apa ya namanya ya, meskipun cuman berdua, nggak rame-rame, tapi kita juga mau bikin hari ini hari yang spesial gitu ya. Jadi mari kita sambut. Tada! Yeay! Hari ini dia mau tiup lilin, menandakan bahwa dia telah memasuki di usia yang baru. Ya. Silakan dinyalain. Biasa kan kalau kayak acara-acara gitu, tolong ini tekan sini. Iya dong, sengaja. Emang sengaja. Jadi ini harus mandiri ya, segala sesuatunya harus mandiri. Ulang tahun sendiri, bakal lebih sendiri. Ntar tiup sendiri ya. Aku pakai masker. Yeay. Oke. Sekarang sebelum mematikan lilinnya, mematikan lilin, meniup lilinnya, sebaiknya Anda make a wish dulu ya. Dipersilakan. Selamat tiup lilin. 1, 2, 3. Yeay, happy birthday. Inside. This is a Marshmallow. Ya, dia makan duluan. Ini sebagai ucapan terima kasih tuh, dia itu udah kayak saudara aku. Dia ini my sister keeper tuh. Kan aku mau nyiapin kamu. Pokoknya sekali lagi selamat ulang tahun.
Pokoknya doa yang terbaik, Amin. semuanya, Amin. segala sesuatunya yang baik-baik, Amin. apapun Tuhan yang sediakan yang terbaik, masa depan yang baik, Amin. semuanya yang baik-baik. Amin. Abis Jo itu. Udah bisa disuapin? Boleh? Terima kasih. Ya, jadi ini kita sambil duduk, sambil ngobrol, kita juga ada mesen makanan ya. Ya kayak ya party kecil-kecilan lah seperti itu. Jadi kita sambil makan, sambil ngobrol juga. Jadi tuh aku ada pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan buat dia karena hari apa ya itu kemarin ya ada sesuatu hari Jumat kalau nggak salah ya, hari Jumat, Kamis ya kalau nggak salah tuh. Iya Jumat. Jumat itu ada sesuatu kejadian yang luar biasa yang dialamin oleh si Kibo ini. Mendekati hari ulang tahunnya dia itu kayak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Aku dengernya aja kayak wow gitu. Jadi nanti mungkin dia bisa menceritakan gimana apa yang dialaminya gitu. Ya nggak? Boleh? Boleh. Iya, oke. Oke, jadi kasih apa namanya? Pengalaman yang kemarin yang udah kamu alami kemarin itu di saat mendekati Ulang tahunnya. ulang tahun dan kayaknya luar biasa banget sih Oke. menurut aku. Jadi gimana nih ceritanya Ceritanya tuh, kemarin? Kan aku di Hong Kong tuh jaga anak autis. Hmm. Anak autisnya anak cowok. Mhm. Nah, dia itu nggak bisa ngomong. Mhm. Terus tangannya itu kayak nggak bisa kayak kita genggam tuh kayak gini banget, kuat banget itu nggak bisa. Jadi kayak dia kalau genggam ya udah gini doang, gini doang. Oh, kayak apa ya? Lemas Nggak gitu, bisa, tapi nggak bisa iya, dikuatin. Iya, iya. Itu dari dulu semenjak aku jagain dia udah kayak gitu. Terus dia nggak bisa ngomong, terus dia kan suka aktif gitu ya, anak-anak autis tuh biasanya aktif, Kayaknya kayak hiperaktif gitu. hiperaktif ya. Mhm. Terus kemarin itu emang dia seminggu kemarin itu dia agak tidurnya kurang, kayak nggak tahu kenapa, entah pikiran dia, entah apa yang ada yang sakit, aku dia kan nggak bisa ngomong, jadi aku juga nggak tahu nih dia sakit apa gitu kan. Puncaknya hari Kamis, Oh, hari Kamis oh, nggak apa. Kamis itu udah jam 2 dia belum tidur, jam 2 subuh dia belum tidur. Jam 3, jam 4, jam 4 aku bangun, aku suruh dia tidur, dia nggak tidur. Dia malah gitu. Dia nggak ini memang ya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong pun yang kantan yang muda-muda gitu loh. Nah. Yang kayak misalnya nanya nama kamu siapa, ya dia sebut namanya. Tapi Bentar, usianya berapa sih? sekarang udah 14 tahun. Oh, setahun guys. Terus itu tingginya tuh udah segini sama aku, lebih sekitar tingginya 100 berapa ya kemarin? 60-an. 167 kalau nggak salah kemarin itu. Lebih tinggi dia dari aku. Iya. Terus udah kan hari Kamis malam itu seharian itu emang udah nggak tidur sama sekali dia. Jumat paginya aku bangunin, dia bangun, mau udah tempat tidur. Terus aku bikin dia sarapan, makan mie, makan foto sama sayur. Fotonya? Foto itu kayak babi yang di slice gitu loh, per slice gitu loh. Nah udah kan, jam 10-an dia itu biasa aktifnya biasa, jalannya biasa. Pagi ya, aku pagi ya. Jam 10 pagi ya. Kayak biasa lah kita, aku juga beres-beres biasa. Aktivitas biasa loh. Dia duduk di sofa kan, sambil lihat TV ya. Terus sudah, aku kaget, aku kan mau cuci wudhu. Tuh ada orang nyamuk. Bercanda. Terus dia lagi nonton TV tuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kalau di Indonesia tuh ngomongnya kejang-kejang. Tapi kan aku nggak pernah ketemu, nggak pernah ngadapin orang yang kayak gitu tuh. Kalau orang kerasukan mungkin aku pernah lihat. Nah teman-teman tahu nggak kamu tahu nggak kalau misalnya orang pernah nonton zombie nggak? Ya. Nah orang kalau mau berubah zombie kayak gimana kan? Barannya langsung keras-keras. Apalagi yang zombie kemarin itu apa sih judulnya tuh aku nggak tahu. Iya yang film Korea. Itu orang kalau berubah kan badannya langsung keras gitu. Dia kayak gitu. Dia kayak gitu, kamu tahu? Terus kayak Dia kayak kesambet mungkin. kamu tahu nggak bukan dia
jadi gitu-gitu terus itu mulutnya sampai bengkok terus keluar apa cairan tapi ada darahnya. Aku langsung takut lah, takut orang tuanya nggak di rumah satu, soalnya kita nggak barengan kita nggak barengan tinggalnya. Ya aku udah bingung, tangan aku gemeteran, aku udah nangis, aku cuma minta tolong sama Tuhan gitu. Aku teriak, Tuhan tolong gitu. Terus pas udah sekitar 2 menit dia kejang-kejang gitu, tiba-tiba udah nggak bernafas, nggak tahu dia pingsan mati apa gimana. Aku makin takut, aku telepon mamanya, video callan. Aku udah nggak tahu mau ngomong apa, aku telepon nangis, aku bilang kamu cepat kesini nih, anak kamu udah nggak bisa gerak, kamu cepat datang cepat. Mereka juga udah panik, diteleponlah polisi. Mamanya suruh suaminya tuh, suruh papanya Polisi? diteleponlah polisi. Mereka takut karena nggak tahu aku kenapa. Aku cuma suruh mereka kesini, bilang anaknya nggak gerak. Mereka takut anaknya tuh jatuh. Kita kan tinggalnya di lantai 41 tuh di apartemen. Mereka takutnya mereka jatuh. Nah, teleponlah polisi. Telepon polisi. Yang satunya telepon polisi, satunya telepon ambulans. Ya udah kan, udah pada panik semua, mereka datang. Pas sampai di rumah, aku bingung dong. Kok ada polisi? aku pikirku emang kalau di Hong Kong begitu, kayak kalau ada orang yang mau datang ambulans barengan gitu harus ada polisi. Tapi setahu aku nggak pernah kok itu kalau telepon ambulans Ada polisi. 3 orang pula, ya ampun. Tapi aku nggak merasa takut karena ya emang aku nggak bikin apa-apa kan, nggak ada rasa takut, malah aku lebih khawatirnya ke anaknya. Dan dia itu kan kalau aktif tuh jalan ke sana, dia nggak bisa diam pokoknya. Selesai dia sadar, mereka datang tuh anaknya. Aku cuma ini kalau di orang Kristen tuh bilang gini, dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Aku ngomongnya kayak gitu kan. Pokoknya hanya aku ngandelin Yesus banget pokoknya saat ini. Ya aku tahu karena dia kan Tuhan aku gitu. Pas udah selesai, aku bilang dalam nama Yesus, darah Yesus. Aku ngomong ke kuping anaknya, kataku Sailo itu adik laki-laki gitu. Kamu harus bangun, kita semua itu sayang kamu. Mama kamu, papa kamu, adik kamu, kita semua itu sayang banget sama kamu. Kamu nggak boleh kayak gini, kamu harus bangun. Dia langsung seketika batuk terus keluar kayak cairan, tapi ada darah sedikit kayak cairan. Aku biasanya kayak jijik-jijikan, tapi saat itu enggak sama sekali. Aku udah nggak mikirin segalanya, aku mikirin dianya. Ya udah, syukur pas mamanya datang dia udah bernafas lagi, tapi udah lemes. Dan kita kan nggak tahu, ternyata kakinya udah nggak bisa gerak sama sekali. Diangkatlah dia di sofa. Dia diangkat sama siapa? Sama itu petugasnya kan udah Dia datang. nggak berontak Enggak berontak. Nggak mau. Sama mamanya mau dibawa dia nggak mau. Nanti sama aku baru dia mau. Ya Beneran. ampun. Terus kataku kamu nggak usah takut ya. Kita itu di sini ada aku, kataku di sini ada Cece, ada Esta Cece. Kamu nggak usah takut. Kita mau ke rumah sakit. Mamanya yang jelasin mau ke rumah sakit, kemana rumah sakit. Dia takut soalnya kalau mau ke rumah sakit kayak mau antarin dia ke tempat-tempat rehabilitas dianya gitu. Mungkin dia takut ke rumah sakit. Nah sudah kan. Udah selesai. Bentar aku lagi ngomong soalnya. Udah selesai. Dibawalah dia kursi roda. Gak mau duduk. Gak mau duduk karena kenapa? Kita nggak kuat. Akunya nggak kuat ngangkat dia. Maknya juga apalagi. Dia nggak mau sama itu petugasnya. Berontak ya sama petugas rumah sakitnya. Akhirnya bagaimana tuh? Disuruh dari mobilnya kan itu yang di dalam dorong-dorong lah. Itu loh dibawa ke atas. Dibawa ke atas terus kita bawa lo dia. Kataku kamu nggak usah takut, ada aku di sini bareng kamu gitu. Jadi lo dia naik ikut aja, diam aja. Pas sampai di mobil dipakai oksigen. Ini aku bilang soalnya kalau dia pingsan, pikirku mungkin dia kecapean. Ya udah kan. Pas udah selesai sampai di rumah sakit cuma boleh 1 orang masuk. Aku nggak terlalu lincah ngomong kondisinya. Jadi aku bilang sama mamanya kamu aja yang masuk. Tahu kan ya udah jelasin begini. Diperiksa lah sama perkiraan pertama dokter yang di rumah sakit pertama itu karena matanya ada gangguan gitu sampai otak kayak saraf gitu ya. Saraf aku nggak tahu apa itu namanya. Ya udah kan berhubung orang tuanya orang punya uang ya, orang berada dari rumah sakit negeri itu sama papanya langsung cekatan hubungi dokter pribadi terus pindah ke rumah sakit swasta. Itu pun dia masih tetap nggak bisa jalan. Pas mau ditenteng harus pakai mobil pribadi soalnya mobil yang dari rumah sakit itu nggak mau nganter, entah kenapa alasannya aku nggak tahu. Pokoknya mereka nggak mau anter, jadi pakai mobil pribadi mamanya.
Diangkatlah dia. Pas tiba di rumah sakit yang swasta ini, aku nggak kuat, bapaknya juga kan udah tua, udah sekitar 67 tahun, 67 tahun. Dia juga nggak kuat. Nah si Silo ini kan tinggi dia. Iya. Aku mau apa sih namanya, diginiin tangannya dia di Ngerangkul. sini, dirangkul gitu. Dirangkul. Kakinya kan memang nggak bisa jalan. Ya ampun. Jatuh kita di depan rumah sakit. Aku mau ketawa karena bapaknya nggak kuat. Aku bilang ya ampun Tuhan. Aku ngangkat dulu, tapi aku lihat itu anaknya lagi berusaha, kakinya mau diangkat buat dijalanin gitu. Tapi bener-bener nggak bisa. Aku hampir mau Kayak nangis lemes tapi banget gitu ya. kayak kamu lihat orang stroke kalau jalan Iya, angkat iya, ini, iya. gitu lah. Terus ya udah loh, udah selesai semuanya. Dia tidur dari jam 4, bangun jam 7 lewat. Nggak gerak sama sekali. Mungkin karena dia kecapean atau apa. Capek mungkin ya. Udah kan? Kita cerita, udah masuk ruangan nih ya. Hari Jumat malam itu ada menara doa kan di BI. Aku minta tolonglah sama Mbok Muji, tolong doakan khusus ini. Aku sih nggak khawatir soal kepala dia, nggak apa dia. Cuma takutnya dia sering bilang sakit perut. Pikirku ya mungkin apa gitu, di perutnya ada apa. Aku cuma berharap itu ada sesuatu yang didapatin. Tapi yang paling aku gumbuli kakinya dia. Aku takut jangan sampai dia lumpuh. Kalau dia lumpuh, aduh Tuhan, aku nggak tahu aku mampu apa enggak. Dia segitu aja aku masih, karena kekuatan Tuhan aku mampu. Iya. Apalagi dia kalau udah lumpuh. Waktu di ajaran Kristen nih kan, di Alkitab waktu zamannya Yesus waktu jadi manusia, dia kan sering membuat mujizat. Nah mujizatnya itu didahului dengan karena dia belas kasihan. Aku cuma minta Tuhan, aku nggak tahu tujuan kamu di keluarga ini apa, tujuan kamu naruh aku di keluarga ini juga apa, tapi satu yang aku tahu, kamu ada belas kasihan gitu loh. Jadi tolong kasihanilah anak ini gitu. Apa maksudnya, kayak kasihani dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Apapun yang terjadi dia nggak tahu apa-apa. Jadi aku cuma minta kakinya itu loh digerakin, jangan sampai lumpuh. Jadi waktu pas kejadian itu tuh kayak bener-bener apa ya, khususnya buat kamu sendiri yang udah ngerawat dia dari kecil, kamu yang udah tahu gimana dia, mungkin meskipun dia nggak bisa ngomong ya, jadi kayak dia ini tuh seperti apa ya, udah jadi ibu keduanya dia itu loh. Jadi iya, apapun yang dia rasain, dia nggak bisa ngomong, jadi dia sakit apapun kita nggak tahu gitu, dia nggak tahu maksudnya kamu sakit apa, dia cuman mungkin dia sentuh apa gini gitu. Jadi kayak spesifikasinya sakit apa itu benar-benar nggak tahu. Jadi dia ini kayak apa namanya, udah tahu banget dia. Jadi apapun yang terjadi sama si anak ini itu adalah kayak pergumulan besar banget buat dia gitu loh. Padahal orang tuanya biasa aja. Iya, orang tuanya biasa aja, tapi mungkin karena mereka kan nggak hari-hari, setiap saat sama dia. Benar. Nah, aku mau dia mau apapun aku tahu. Iya, benar. Ya udah kan, hari Jumat malam itu aku masih, ya aku mungkin dilihat biasa-biasa aja aku lihat. Tapi dalam hati itu aku bergumul banget sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan kasihani dia. Dan aku cuma bisa berdoa, memuji Tuhan, nyembah Tuhan, gitu-gitu aja. Hanya itu yang bisa aku bikin. Aku bisa bikin apa ya kan? Ya udah loh. Hari Jumat sekitar jam 10-an, jam 9-an. Sekitar jam 9-an itu dia mau ke toilet. Biasanya Dia udah bisa jalan. belum. Biasanya tuh dia kalau mau ke toilet, aku sama bapaknya yang gendong dia harus 2 orang. Malam itu dia nggak mau, dia nolak tangan bapaknya. Bapaknya mau rangkul dia gini, ditolak sama dia. Cukup aku aja. Terus pegangnya pun bukan gini. Bukan rangkul. Aku dia cuma pegang gini doang. Dia yang megang aku gini doang. Ya udah kan, kataku. Aku langsung kaget. Wah, dia udah bisa jalan. Aku kayak mau nangis, tapi enggak, dia bisa kok, dia bisa. Soalnya aku lihat juga dari dianya tuh dia lagi berusaha berjalan. Ketika paginya itu aku nggak mikir apa-apa. Aku nggak mikir dia udah sembuh atau apa. Aku cuma percaya ini anak nggak kenapa-napa gitu. Dan kamu tahu Sabtunya pagi dia bangun sendiri, dia ke Jiso sendiri jalan, udah jalan tapi masih agak lemes, tapi dia sendiri jalan. Aku dari tempat duduk langsung gini, aku langsung, Tuhan terima kasih. Aku udah nggak mau nangis, mau kayak ya ampun, kayak takjub gitu ya. Iya kak. Terus itu aku masih takut karena dia jalannya aku masih lemes gitu loh kan. Udah, aku ya udah loh.
Dia sampai di Jisoo duduk aja, aku harus lihat-lihat dari pintu nih, ini kamar mandi. Terus udah balik kan, aku mau pegang, ditolak sama dia. Ya ampun. Ya udah dia balik di tempat tidurnya. Udah aku gantiin baju, udah semua pokoknya dia udah bersih nih, udah siap-siap mau di scan sama scan kepalanya kan. Ya udah, pas aku lagi duduk main HP lihat YouTube, aku kaget. Dia turun dari tempat tidurnya tuh udah kayak orang normal aja, udah kayak dianya normal gitu. Dia gini. Ya ampun kataku Tuhan, iya beneran dia udah jalan-jalan gitu loh, kataku Tuhan terima kasih ya ampun. Aku langsung videoin, terus aku bilang aku langsung hubungi kakak Save sama Simbo Muji kan, karena aku hubungin Mbak Tete. Aku bilang, Bo ya ampun kuasa Tuhan bekerja Bo, ini si Sailo udah bisa jalan normal, dia udah kayak biasanya lagi, udah sehat gitu, udah makan. Semalam itu dia nggak mau makan dari hari Kamis sore itu, Jumat sore itu, dari Jumat sore itu dia udah nggak mau makan sama sekali sampai Sabtu pagi itu. Aduh, dia pas aku selesai, pas lihat dia udah bisa jalan gitu kan, keren banget. Aku langsung duduk, langsung nangis, terus bilang Tuhan terima kasih, aku ini kayak kado terindah. Padahal sebelumnya itu aku udah mikir yang aneh-aneh gitu sama diri aku sendiri. Dan pas siangnya itu kita selesai semuanya itu sekitar jam 2an itu. Terus jam 6-nya mamanya datang kan, sudah selesai ngomong sama dokter nih, terus mamanya gini, Esther itu sama dokternya ngomong semua hasilnya itu normal, nggak ada apa-apa. Aku langsung aku nggak bisa. Ya itu aku cuma bilang, Tuhan ini hadiah buat aku gitu. Ternyata mujizat itu masih ada. Amin. Mujizat masih ada kalau bener-bener hati kita itu. Amin. Kalau mau bilang berdosa, aku paling berdosa mungkin ya, paling nakal aku paling nakal mungkin. Tapi kalau Tuhan udah bilang dia setia, ya udah dia setia, dia nggak bakal kenapa-napa lagi. Dia nggak bakal ganggu gugat buat, ya udah aku ngomong aku sayang kamu gitu loh. Kalau Tuhan bilang aku sayang kamu, ya udah sayang, mau kamu gimana pun modelnya, mau kamu gimana pun rupanya, senakal apapun kamu, itu nggak akan buat kasih sayang Tuhan itu buat kita itu berubah ya. Dan sekarang si anaknya itu udah seneng banget, dia udah makan biasa, udah normal ya, udah kembali seperti dirinya sendiri. Iya. Gitu. Aku udah nggak bisa ngomong, pokoknya Tuhan itu keren banget. Semoga mungkin di luar sana ada ya yang ngadepin anak-anak kayak gini. Aku cuma mau bilang sabarin aja, karena mungkin dengan kita sabar anaknya nggak bakal berubah, tapi akan membuat kita itu semakin kayak nilai tambahnya di kita. Proses yang dia ini tuh aku nggak pernah kepikiran sama sekali, tapi betul. Aku bersyukur kalau sampai hari ini nih di umur yang ke-30 tahun kado spesial ini keren banget. Ngomong. Oke, sekali lagi happy birthday to you. Buat kamu sukses terus. Amin. Jangan pernah menyerah, pantang menyerah. Amin. Semangat. Semangat dong. Kasih buat Esta yang udah ngasih inspirasi, ngasih pengalaman dia, kesaksian dia, apa yang dia alami, supaya ya bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang mungkin sama kayak dia gini ya. Dan juga spesial, ini hari spesial juga, dan kado terindah yang pernah. Iya, wow, keren sekali. Makasih. Bisa tahun depan juga bakal pasti lebih keren. Pasti lebih keren lah. Tuhan Yesus keren. Yeay, thank you. Thank you. Sip. Hai Koko. Sampai dia di- Koko, hama le hoi fan deh ya, hoi fan deh ya. Hoi fan, nah hama 이거 hoi sama hoi sama Thailand. Cho sang xin.